Untuk bahan interview, khususnya untuk engineer, sebenarnya itu mau dibilang hampir sama ya untuk pertanyaan-pertanyaannya. Ya pasti seputaran tentang Introduce ya. introduce yourself, tentang uh, Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini saya di wawancara kedua bersama Bas Mualan sebagai Ford Engineer. Dan beliau alhamdulillah sudah di-approve dan besok pagi tanggal 16 ya, 16.00.05 akan flight ke Kairo ya. Cairo. Flight ke Kairo untuk di kapal Big Tanker. Ya alhamdulillah di interviewnya hari Jumat kayaknya ya. Hari Jumat ya di interviewnya. Iya, minggu lalu ya. Minggu lalu apa? Iya. Oh, minggu lalu. Minggu lalu, ya. Oh, minggu lalu di interview dan alhamdulillah sudah dischedulkan sekarang berangkat ya. Untuk kapal Big Tanker nih, kapal Big Tanker GT 50 ribuan ya. GT 50 ribuan dan alhamdulillah beliau berangkat sebagai Ford Engineer dengan salary 1.700 USD. Alhamdulillah ya. Dapat ya, mudah-mudahan berkah. Nah, sampai udah di-approve dan besok berangkat berarti kemarin ada proses interview ya. Ya. Nah, saya mau tanya dong bahan-bahan interviewnya apa aja yang kemarin ditanya sebagai 4E. Oke. Jadi untuk bahan interview, khususnya untuk engineer, sebenarnya itu mau dibilang hampir sama ya untuk pertanyaan-pertanyaannya. Ya pasti seputaran tentang introduce yourself, tentang responsible, sama skill-skill yang pernah di kapal. Tapi yang paling sering ditanyakan itu adalah mengenai sebenarnya mereka pengen tahu kita itu pernah berada di kapal atau enggak gitu. Kita pernah berada di kapal atau enggak. Jadi bagaimana caranya agar kita menjawab pertanyaan itu dengan kepercayaan diri agar memperlihatkan kepada si penginterview itu bahwa kita sudah benar-benar berada di kapal. Ya kalau misalkan tentang teknis ya paling seperti bagaimana pengoperasian boiler, purifier, tentang OWS, itu kan kita tinggal bisa carilah untuk bahan-bahan interviewnya. Tapi yang paling penting adalah pastikan sebelum kita interview kita menguasai bahan-bahan itu dan kalau bisa ini tips lagi, kalau bisa kita kasih jawaban sebelum si penginterview itu bertanya. Contohnya seperti kalau misalkan kan kita kan foreign going. Nah, artinya si penginterview itu pengen tahu bahwa kita itu pernah bekerja dengan mix crew, ya kan? Mix crew. Jadi istilah kita udah pernah dengan kru-kru dengan beda culture gitu kan. Nah, itu kita harus pastikan bahwa kita benar-benar pernah bekerja dengan beda culture seperti itu. Jadi kalau misalkan bahan-bahan interview sih saya rasa hampir sama sih untuk semua, responsible tentang how to operate the machinery. Ya. Jadi yang pastinya kalau untuk interview standar ya, introduce pengenalan. Nah, kayak contoh dong sampean, kasih contoh dong introduce kemarin sampean gimana? Introduce yourself-nya. Oh, oke. Coba. Sebenarnya simpel saja. Kalau introduce yourself, saya nggak menjawab yang banyak sekali. Saya cukup memperkenalkan kayak my name is Mualan. I am 37 years old, and I am currently in Jakarta. Setelah itu I have selling experience several sharing experience in the tanker ship misalkan, atau di bulkhead atau dimanapun itu. Kemudian kita jelaskan the last experience in the misalkan tanker ship as a Ford engineer misalkan, seperti itu. Jadi saya nggak menjelaskan introduce yourself itu yang harus ada panjang-panjang, ada adik lah, kakak segala macam. Cukup nama, umur, dan tinggal di mana saja. Itu basicnya ya, itu basicnya. Dan biasanya ini sebagai bahan masukan aja. Biasanya kan tugas tanggung jawab pastinya 4E itu pada pesawat bantu ya. Yaitu pada pompa-pompa. Apa sih pompa yang ada di atas kapal? Seperti fresh water, sea water, oil pump, fuel pump. Ya, itu tugas dari tanggung jawab dari Ford Engineer ya. Termasuk dengan purifier, separator, ya, terus juga termasuk OWS tanggung jawabnya kalau ada fresh water generator, Nah, di sini kan karena kapalnya kapal big tanker ya, GT 50.000 ya.
Nah, big tanker ini berarti kan di sana ada mesin yang dinamakan kita cargo pump tuh. Itu nggak ada kalau di kapal kargo tuh, nggak ada tuh, kontainer nggak ada. Nah, ini ada di kapal big tanker itu. Nah, kemarin ditanya nggak untuk kapal untuk cargo pumpnya sendiri tuh? Ya. Betul, Pak. Jadi saya rasa itu memang hal yang penting harus kita ketahui ya untuk big tanker, yaitu tentang COPT. COPT itu cargo oil pump turbine. Jadi kalau di kapal-kapal kecil biasanya kan cargo pumpnya itu pakai power pack ya. Jadi pakai motor. Tapi kalau di kapal big tanker itu menggunakan turbin. Jadi untuk penggerak dari cargo pumpnya itu menggunakan turbin. Nah, turbin itu diputar oleh steam, pressure dari steam. Itu resource-nya itu dari boiler. Gitu. Jadi kalau bisa sebelum interview dicari dulu informasi mengenai COPT. Kalau yang belum pernah mengalami itu, baru kita jawab percaya diri aja. Berarti kemarin ditanyain ya? Ditanyain penggerak untuk cargo pump ya dengan sistem COPT tadi ya. Jadi saya juga baru tahu nih tadi. Baru tahu kalau untuk penggeraknya kan biasanya menggunakan motor ya, karena itu mungkin dengan skala kecil ya. Sebesar-besarnya menggunakan diesel. Diesel, dengan diesel langsung ngambil asapnya, langsung jadiin ujungnya untuk pompa tuh, ya kan. Nah, ini saya baru dengar juga dengan COPT itu dengan turbin, di mana menggunakan steam, ya, tekanan pressure dari uap dari boiler itu digunakan untuk menumbuk sudu pada turbin untuk menjadi satu putaran. Belum kebayang saya, itu bisa ngangkat, berarti kan dia tujuannya adalah mengambil pada kapasitas besar ya. Saya belum kebayang tuh sistem kerjanya tuh, dan memang saya juga belum pernah ketemu sih gitu. Dan tapi ini nggak apa-apa jadi masukan. Itu pada prinsip dasarnya COPT seperti itu ya. Seperti itu. Nah, ini bisa buat masukan juga besok kalau pelaut-pelaut yang pengen ngelamar di kapal big tanker pasti akan ada pertanyaan seperti itu. Pasti ada. Selalu ada. Kali. Terus apa lagi yang ditanya selain tadi itu? Saya rasa biasanya juga ditanyain seputar pengalaman. Jadi kayak ditanya pengalaman apa saja yang sudah pernah dialami di atas kapal. Nah, kalau untuk itu ya kita random aja. Maksudnya kita katakan apa yang sudah pernah kita alami. Jadi sampai lebih penekanan kepada tadi ya, COPT tadi COPT, ya. Oke, mungkin masukan ya. Mungkin biasanya di kapal tanker itu akan sangat keras dengan peraturan pencemaran. Hati-hati ya, karena kan paling kita tuh nggak boleh sama sekali sampai menumpahkan minyak di atas lautan ya, pencemaran. Jadi pelajari namanya ANEK ya, di ANEK itu saya sih sudah follow akun Pelaut Info untuk sih selalu bikin cerita, bikin story tentang aturan ANEK. Nah, itu ada ANEK 1, ANEK 2 sampai sekarang kan ANEK 7 nih. ANEK 7 itu tentang manajemen balas ya. Memang belum di amandemen semua, tapi sudah sebagian banyak sudah ada. Sebagian sudah nanya. Jadi itu sebagai masukan juga. Jadi bagaimana nanti ditanya perihal masalah ANEK tentang penyemaran, pelajari ya ANEK 1 sampai ANEK 7 tuh. Jadi biasanya juga ditanya juga mungkin bahas masukan. Gitu. Oke, Bas Maulana terima kasih. Mudah-mudahan sukses, lancar, tidak ada kendala, halangan, dan besok berangkat. Nanti berarti ketemu di bandara ya. Kurang lebih jam 9 kayaknya. Jam 9 malam. Jam 9 malam ya udah ketemu. Berarti habis buka puasa dulu biasa langsung berangkat ya. Oke, sukses ya, Pak. Thank you, makasih lancar. Ya, baik semuanya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.